I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Melati Aska dengan NIM 122217762 dari Program Studi Manajemen Mahasiswa STIE Bank PPD Jateng. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika komunikasi. Ayo simak video sampai habis. Etika komunikasi itu apa sih? Jadi, etika komunikasi adalah gagasan moral yang berdampak dalam berkomunikasi antar sesama manusia. Etika sendiri adalah prinsip yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antara penerimaan pesan dan pengiriman pesan. Jadi dapat diartikan etika komunikasi merupakan prinsip yang mengatur tentang hubungan interaksi antara manusia dengan yang lain. Selanjutnya yaitu tujuan etika komunikasi. Yang pertama, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Dan yang ketiga, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Emang penting gak sih etika komunikasi itu? Pentingnya etika dapat dilihat jika seseorang berkomunikasi. Kita tentu lebih menghargai orang yang berbicara dengan sopan ketimbang orang yang berbicara kasar atau tidak sopan. Seorang komunikan akan ragu untuk terbuka dengan orang yang memiliki kredibilitas yang rendah. Penyampaian pesan yang tidak valid juga akan menyulitkan seseorang komunikan dalam menangkap pesan. Maka dari itu, kita perlu mengetahui etika apa saja yang perlu kita penuhi sebelum berkomunikasi. Lalu apa aja sih contoh dari etika berkomunikasi itu? Jadi yang pertama, berusaha untuk menghindari perdebatan. Dalam berbicara, kadangkala bisa memicu timbulnya rasa sakit hati satu dengan yang lainnya. Untuk itulah, hindari perdebatan untuk menciptakan perdamaian antar sesama manusia. Sebaiknya, ketika terjadi perbedaan pendapat, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah dan berbicaralah hati-hati dari hati ke hati agar perdebatan tidak akan terjadi. Lalu yang kedua yaitu menghindari untuk membicarakan kejelekan orang lain. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya seorang manusia berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lain di sekitarnya. Namun, seringkali manusia tersebut terlena saking asiknya mengobrol, justru membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Lalu yang ketiga, menjaga intonasi. Intonasi suara juga cukup berpengaruh. Meskipun apa yang Anda sampaikan kepada lawan bicara bertujuan baik, namun jika intonasi suara Anda tinggi, tentu akan membuat salah paham lawan bicara Anda sehingga membuatnya seolah-olah dipojokkan dan disalahkan. Selain itu, penting bagi Anda untuk menghindari nada-nada suara seolah memerintah. Pakailah nada suara yang datar saja, sehingga setiap orang dapat mendengarkannya dengan baik. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai etika komunikasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you, bye-bye. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you